Halo, selamat pagi. Selamat datang di kelas menulis Haspa Institut. Hari ini kita mau bahas tentang bagaimana cara menulis cerita anak. Kemarin kita udah bahas sedikit apa aja yang kita perlukan. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang tema. Jadi isi presentasi kali ini mengapa menulis untuk anak, terus eh, bagaimana tema sensitif, membaca anak, dan bagaimana kita mencari inspirasi. Kenapa sih kita menulis cerita anak? Ya, karena bisa untuk bercerita. Kita tahu bahwa anak-anak itu akan tertarik dengan suatu cerita. Kenapa? Karena dia memancing imajinasi, memancing seluruh sensing. Ada dinamika, ada naik turun, gitu ya. Dia menggambarkan sesuatu, orang bisa membayangkan, bisa ikut mendengar, bisa ikut melihat, bisa ikut merasakan, seolah ikut mengalami. Kemudian uh, tentu bisa menghibur cerita anak itu ya, karena di sana uh, diselipkan hal-hal yang relate dengan anak-anak. Kemudian juga bisa membuka wawasan dengan cara kita membagikan sesuatu yang anak-anak belum tahu. Kemudian dia tidak menggurui karena menyelipkan pesan-pesan moral melalui sebuah cerita juga tidak menasihati. Nah, kemudian apakah tema itu? Tema adalah inti pokok cerita atau benang merah sebuah cerita. Seringkali kita menulis itu suka lari-lari kemana-mana ya. Tadinya awalnya cerita tentang payung misalnya, belakang hari apa di belakangnya, di tengahnya kita tiba-tiba cerita tentang sepatu. Terus di belakangnya kita cerita tentang kebakaran, nggak nyambung tapi ya ada mungkin hal-hal yang berbeda, tetapi itu ada benang merahnya, ada kaitannya satu sama lain sehingga ada inti pokok cerita. Kalau cerita anak itu biasanya paling gampang adalah tokoh utama belajar tentang diri sendiri, kemudian tokoh utama belajar tentang penyelesaian masalah. Jadi misalnya dia menghadapi sesuatu, terus bagaimana dia eh, menyelesaikan masalah tersebut. Nah, apakah tema yang mau kita ambil dalam cerita? Paling gampang kita ambil sesuatu yang kita kuasai, karena kita nggak harus cari-cari jauh, karena kita sudah punya penguatan tentang itu, punya wawasan, punya sudut pandang, dan lain-lain. Kemudian sesuatu yang kita sukai, karena kalau misalnya kita suka sesuatu, jika nanti ada halangan, maka kita akan cari sampai dapat. Kemudian sesuatu yang relevan, relevan dengan misalnya dengan anak-anak ya, atau dengan topik yang sedang hit saat ini. Apa sih topik yang hit saat ini? Coba teman-teman pikirkan. Kemudian suatu tema yang menarik ya. Jadi kalau misalnya dia biasa-biasa aja, klise, ya gitu doang ya, udah tahu, nggak menarik lagi. Jadi harus sesuatu yang menarik, lalu sesuatu yang baru karena orang lihat, oh, aku udah pernah dengar nih tentang ini gitu. Kemudian kehilangan identitas kasih sayang, cinta, tumbuh, amarah, keberanian, keberagaman, kasih, penderitaan keluarga, iri hati. Ini adalah contoh tema-tema yang kita bisa ambil. Persahabatan. Nah, tapi ada juga tema sensitif tentang sakit, kecewa, kecelakaan, diskriminasi ya. Itu kan eh, tema-tema yang berat sebenarnya ya. Nah, itu kita bisa bikin ringan ya. Terus akhirnya positif atau enggak. Nah, tergantung bagaimana cara kita menyampaikan. Nah, pembaca anak tentu saja mereka berpikir konkret, sesuatu yang jelas, sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera, tidak sesuatu yang apa konsep-konsep yang kompleks, yang abstrak ya. Kemudian dia menghibur. Terus sudut pandangnya sudut pandang anak. Karena kan anak-anak pengetahuannya masih terbatas, jadi kita harus menyesuaikan. Terus sesuatu yang baru. Usia 4 sampai 6 tahun, maka yang kita pancing dalam ceritanya itu adalah motoriknya, sensoriknya, dan sosial emosinya.
Nah, terus gimana cara kita mencari inspirasi? Lewat pengamatan, pengalaman pribadi ya, yang kita alami waktu kita anak-anak, anak kita, anak tetangga, atau yang kita lihat di jalan ya. Kemudian motivasi dan perasaan, cerita yang sudah ada, makanya banyak membaca itu menjadi salah satu kunci kita bisa menulis dengan baik. Kemudian banyak ngobrol, apalagi ngobrol dengan anak-anak, pakai kartu bergambar ceritanya atau foto ya atau video. Itu biasanya kita lihat sesuatu nanti bisa terpancing untuk mendapatkan inspirasi. Kemudian cerita 100 kata. Nah, rangkumannya, tema ini adalah inti pokok cerita, benang merah. Kita bisa memilih tema yang kita sukai dalam manfaat baru. Termasuk itu juga bisa masuk cerita anak agar asal kita pintar-pintar mengolahnya. Kemudian meningkatkan preferensi pembaca anak. Kita bisa mencari pengalaman inspirasi dari pengamatan pengalaman, pelatihan menulis, kata kata dan lain-lain. Selamat mencoba ya, teman-teman.